Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini yang kita baca adalah ayat ke-27 dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u. A'antum anotoh utawi siro asyaddu khalqan iku luweh banget khalqan apane penciptaane amis sama'u onotoh utawa langit. Ai antum ya ahla Makkah fi khalqikum ba'da mautikum as'abu fi taqdirikum am khalqus samai ala 'azmiha wal waqfu huna tam. Apakah kalian, ini yang dikhitobi adalah penduduk kota Mekah, apakah kalian lebih dahsyat penciptaan tubuhnya ataukah langit yang lebih dahsyat? Di sini ditafsiri, hai ahli Mekah, apakah dalam menciptakan kalian, maksudnya menciptakan setelah kematian, artinya membangkitkan dari kematian, bangkit dari kubur. Apakah menurut kalian itu lebih sulit? Dalam perkiraan kalian apakah lebih sulit daripada menciptakan langit yang begitu besar? Nah itu ya. Ini yang dimaksud sulitnya itu bukan bagi Allah, bukan. Tapi dalam pikiran manusia gitu loh. Manusia kalau berpikir ya, menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia yang bentuknya seperti ini, kecil kan ya. Paling tinggi kalau sekarang itu mungkin sekitar 2 meter paling tinggi. Ini apakah itu sulit? Apakah lebih hebat, lebih sulit daripada menciptakan langit? Kalau dalam pikiran manusia kan pasti Allah kok bilang begitu, itu kan sebenarnya menggiring ya. Menggiring bahwa kalau dalam pikiran manusia tentu penciptaan langit itu lebih sulit daripada penciptaan badan manusia yang membangkitkannya setelah mati gitu loh. Kan kemarin ada keterangan manusia kan ketika badannya ini hancur, ketika mati ada satu tulang ekor ya, ada satu tulang yang masih yang oleh Allah ini tidak dihancurkan, yaitu ajbuz dzanab. Nah, tulang ekor ini yang ada di pantat ya, itu yang nanti menjadi cikal bakal kebangkitannya dari kematian. Nah, itu
Kalau bagi Allah menciptakan manusia dengan menciptakan langit itu tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit. Itu menciptakan manusia dengan menciptakan langit itu sama mudahnya kalau bagi Allah. Tapi kalau bagi manusia ya jelas andaikan manusia yang menciptakan itu ya jelas lebih sulit penciptaan langit daripada menciptakan makhluk yang bernama manusia gitu. Bagaimana Allah menciptakan langit ya? Banaha. Bangun sapa Allah ha ing as-sama, rafa'a dhuwurna sapa Allah samkaha ing dhuwure iki langit. Fasawwa nuli ngeratakno sapa Allah ha ing as-sama ya. Wa hadza tafsilun li kaifiyati khalqiha. Nah, ayat ini banaha kan kalau dalam kita kalau membaca juz amma itu kita membaca di Quran ya, amis sama itu berhenti. Antum asyaddu khalqan amis sama, tapi berhentinya itu tanda wakaf gitu saja, bukan akhir ayat, bukan ya. Kemudian banaha, nah, ini ada satu ayat pendek tapi kok dipisah itu, membacanya kok di wakaf segala di tengah-tengahnya. Ya wakaf amis sama itu sudah sempurna ya. Terus ini adalah banaha, ayat banaha ini adalah penjelasan atau tafsir perincian bagaimana Allah itu menciptakan langit. Ai ja'ala miqdar irtifa'iha minal ardi wa miqdar dhahabiha fi samtil uluwi masafata khamsami'ati amin ya. Allah menjadikan kadar tingginya langit dari bumi ya. Kemudian kadar minimal ya, minimal ketinggiannya itu ketika Allah menjadikan ini, ketinggiannya ini diperkirakan kalau orang berjalan itu sampai 500 tahun. Kalau orang berjalan ya dari bumi menuju langit itu tingginya kalau sekira perjalanan 500 tahun. Ya lama. Intinya langit itu sangat tinggi sekali. Ya sudah dijelaskan, tidak ada orang itu yang bisa menembus langit, itu enggak ada ya. Ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhu ya. La tanfudhuna illa bisultan ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa menembus langit karena saking tingginya. Kemudian langit itu ada pintu gerbangnya itu. Langit ini diciptakan sangat tinggi sekali, kemudian bentuknya itu diratakan, fasawwaha, rata. Jadi tidak ada yang lebih tidak bergelombang, kemudian tidak ada yang pecah, tidak ada yang terbelah ya. Penciptaannya ini sempurna. Fasawwaha ay faja'alaha mustawiyatan malsa'a laisa fi hartifa'un walan khifadun wala tafawutun wala fudurun ya. Jadi langit itu diciptakan rata, tidak ada yang lebih tinggi dari bagian yang lain dan tidak ada yang lebih pendek. Kemudian tidak ada selisih ya. Mungkin ini lebih tipis dari yang lain, nggak ada. Kemudian tidak ada retakan celah di situ. Nah, kalau kita lihat warnanya biru, tapi wallahu alam ya bentuknya itu seperti apa? Karena memang katanya ya sebenarnya langit itu bukan yang biru itu adalah batas pandangan manusia.
Manusia kalau memandang itu batasnya itu sampai ke situ. Itu. Nah itu kalau di ilmu pengetahuan alam kan atmosfer bumi kan itu ya. Langit itu bentuknya seperti apa Allah alam bisawab ya. Bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu ya. Selain Allah wa aghtasha la ilaha wa aghtasha lan metengno sapa Gusti Allah la ilaha ing bengine iki sama wa akhraja lan ngetokno sapa Allah duhaha ing padange iki sama. Kemudian Allah itu menjadikan malam ya sebagai waktu untuk gelap. Kemudian Allah juga mengeluarkan ya, atau menampakkan siangnya dengan terang itu. Wa abraza naharaha wa innama abbara 'an nahari bil duha li'annaha akmalu ajza'in nahari fil dhawi. Kenapa di sini Allah itu mengatakan bahwa nahar itu adalah duha. Ya. Dalam tafsirannya duha itu adalah siang. Duha siangnya. Ya. Padahal duha itu waktunya kan mulai dari apa? Qadrul irtifai syamsi qadra rumhin ya. Irtifa'u syamsi qadra rumhin yaitu matahari yang meninggi setinggi tombak yang ditancapkan itu. Nah, tombak itu berapa meter ya? Tombak itu mungkin sekitar 2 meter ada ya tombak itu ya. Segitu. Kemudian akhir dari waktu duha itu adalah zawalus syamsi ilal maghrib. Tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu akhirnya sudah. Akhir dari waktu duha. Ya karena memang waktu duha itu adalah waktu yang sempurna terangnya. Nah itu. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda lan ing bumi ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono nyiptakno langit ya. Bi alfai sanatin kelawan 2000 tahun daha beber sapa Gusti Allah ing al ard ai basata tegese beber sapa Allah ing ard alal mai ing atase banyu. Kemudian setelah menciptakan langit Allah menghamparkan bumi di atas air ya. Membuat hamparan daratan itu di atas air. Jadi teori penciptaan langit dan bumi itu kalau di sains kan ada yang namanya Big Bang gitu ya. Big Bang. Kana taratqaw fafataqnahuma itu. Kalau dalam Al-Qur'an ya sebenarnya ya memang kayak dalilnya memang seperti itu Big Bang hasilnya. Jadi awalnya itu jadi satu, kemudian dipisah, ya. Dipisah ada langit, kemudian ada bumi, seperti ini Big Bang itu. Nah, terus daratan ini ada di atas air. Jadi kalau dilihat dari atas, ya, dilihat dari dilihat dari angkasa, memang tanah itu seperti mengapung di atas air, tanah itu. Nah, terus pembahasan masalah bumi ini bentuknya datar atau bulat itu sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di surat An-Naba kemarin. Jadi bumi itu memang kalau kita lihat tanda-tandanya ya seperti kalau kita meneropong pakai teleskop yang super jauh jangkauannya itu kita nggak bisa melihat Burj Khalifah yang ada di Abu Dhabi, nggak bisa. Padahal itu adalah bangunan tertinggi di dunia. Kalau melihat seperti itu memang
sepertinya bumi ini melengkung, jadi nggak datar. Kalau datar tentu bisa kelihatan, soalnya bintang-bintang yang jaraknya lebih jauh daripada Burj Khalifa, ketika kita teropong kan kelihatan. Nah itu. Dan ketika kita meneropong lautan, lautan itu ada garisnya, seperti ada garisnya gini. Nah, terus perahu layar yang berlayar ke lautan lama-lama tenggelam, ya. Seperti tenggelam, itu menunjukkan bahwa bumi ini memang bulat, ya. Nah terus yang di An-Naba itu fungsi, ya, yang dijelaskan bumi sebagai hamparan itu fungsinya adalah untuk tempat tinggal yang layak dihuni itu. Akhraja minha, akhraja ngetokno sapa Allah minha sangking ardh, ayil ardi tegese bumi ma'aha ing banyune iki ardh, ay uyunahal mufajrah bil ma'i wa anharohal jari ma'uha, ya. Allah juga yang mengeluarkan air yang ada di mengeluarkan air dari bumi tersebut, ya. Nah, menjadi sumber-sumber yang memancar airnya dan menjadi sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu. Ini kalau kita lihat, ya, di ilmu pengetahuan alam, kok bisa tanah itu kemudian keluar airnya itu. Terus air yang di dalam itu bentuknya bagaimana itu yang ada di dalam tanah itu. Kalau saya pernah mendengar keterangan, ternyata air yang ada di dalam tanah itu ternyata tidak langsung berbentuk air, tapi seperti gas katanya gitu. Seperti gas begitu dibor, ya, atau dilubangi buminya, kemudian keluar menjadi air, ya, seperti itu, ya. Ini air luar biasanya ciptaan Allah, ya. Wa mar'aha, dan juga lan nggon angone iki bumi, ya. Jadi Allah itu juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Aina bataha minal ashbi, rerumputan, wasyajari pepohonan, ya, wathamari buah-buahan, kemudian wal habbi, biji-bijian, wal asfi dedaunan, wal hatobi juga kayu-kayu bakar, ya, wal libasi dan juga pakaian. Lah terus yang ditumbuhkan pakaian itu maksudnya apa? Yaitu tumbuhan yang memang bisa dibuat untuk jadi baju. Nah, tumbuhan ini adalah kapas, ya. Pohon kapas, ya. Pohon kapas ini ketika kapasnya dipanen, kemudian dipintal menjadi benang, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa mencipta. Manusia itu sebenarnya merangkai dari macam-macam ciptaannya Allah, menjadi ini, menjadi itu, ya. Wadawai, juga Allah menciptakan obat, ya. Apa-apa yang ada di bumi ini masih banyak rahasia-rahasia ciptaan Allah, ya. Tumbuhan-tumbuhan itu banyak yang bisa menjadi obat. Contohnya habbatus sauda, ya, dawaun likulida. Kemudian ada lagi, ya, obat untuk menghancurkan kolesterol yang ada di bumi ini, ya. Contohnya apa? Memang lambat, ya. Lambat dalam mengeluarkan kolesterol, tapi kalau sudah keluar semua sembuh, ya. Tidak seperti obat-obat farmasi. Obat farmasi itu sebenarnya kan, kata Menteri Fadilah Supari, ya, Dokter Fadilah Supari, sebenarnya membunuh manusia secara halus. Ketika orang itu sakit, gejala penyakitnya itu dibius, ya, kira-kira orangnya sehat itu. Ya, itu sebenarnya tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan ini adalah ya herbal itu, bukan pakai kimia. Jadi air kelapa yang direbus, ya, ini bisa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam pembuluh darah, ya. Kerak-kerak pembuluh darah itu bisa keluar.
Nah, ini kalau yang alami. Tapi katanya Bu dokter ini punya obat bisa menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam pembuluh darah ini dengan cepat katanya ya. Tapi ya malang ya beliau mengalami percobaan pembunuhan. Mobilnya dibom katanya ya. Ya semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala, kemudian fa inna hatta nara wal milhad, sehingga Allah itu juga menciptakan api dan menciptakan garam ya. Fa inna nara minal idan wal milha minal ma'i. Ya, sungguhnya api itu dari kayu-kayu gitu. Kemudian garam, nah ini terbentuk dari air. Wa idza ta'ammalta alimta anna jami'a ma yataladzadzun nasu bihi fid dunya asluhul ma' wan nabat ya. Kalau kamu berangan-angan ya, mikir-mikir apa-apa yang dimanfaatkan oleh manusia di dunia ini ya, yang dipakai, yang dimanfaatkan, yang dikonsumsi itu aslinya adalah dari air dan dari tumbuhan. Aslinya itu semuanya. Wal jibala arsaha, dan Allah juga mengokohkan gunung ya. Gunung itu dibuat kokoh. Gunung ini tidak mudah roboh. Kalau mudah roboh ya bukan gunung nantinya. Macam-macam gunung itu ya. Kalau tanahnya itu kan tanah yang bisa ada tumbuhannya itu memang ini tanah biasa. Tapi di dalamnya itu ada material-material yang keras memang gunung itu. Seperti batu marmer itu ya, bebatuan yang ada di dalamnya. Kan batu marmer atau gamping itu kan kalau orang menambang itu kan dari pegunungan. Nah, gunung ini kokoh menjaga supaya bumi ini tanahnya tidak bergeser. Karena tanah yang memang layak ditanami, ya, tanah bagian atas ini kan gembur. Teksturnya gembur, mudah untuk terpisah. Jadi kalau tidak ada gunung, tidak ada pasak bumi, nanti tanah ini ketika suatu saat nanti bisa bergeser akhirnya menjadi jurang. Lah supaya tidak seperti itu Allah ini menancapkan gunung-gunung yang ada di bumi. Ini pembahasannya juga sudah ada di surat An-Naba ya. Athbataha ala wajhil ardi litaskuna ya, supaya bumi ini tenang tidak bergeser ya. Mata'allakum wali an'amikum ya. Sebagai tujuannya adalah untuk manfaat bagimu dan juga ternak-ternakmu ya. Nah, semuanya ini diciptakan oleh Allah, mulai dari bumi Allah menciptakan bumi, kemudian ada airnya, ada tumbuhannya. Nah, ini supaya menjadi manfaat untuk kita dan untuk hewan-hewan ternak ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.